Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Praditya Indonata dengan NIM 210291115. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi dasar-dasar sains mengenai sumber-sumber sains. Dengan anggota kelompok 3 yaitu yang pertama ada Marsha Habibah dengan NIM 2102991. Kemudian saya sendiri Rio Praditya Indonata dengan NIM 210291115 dan Syaifa Alifia Rizky dengan NIM 210294043. Selanjutnya ada Resti Amanda dengan NIM 210291111. Lalu ada Gita Rahmatika dengan NIM 210290083. Yang terakhir ada Bagas Fajriansah dengan NIM 210291139. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kelompok kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya Bagas Fajriansyah dengan NIM 210291139 akan menjelaskan sumber-sumber sains berdasarkan paradigma filsafat barat. Yang pertama yaitu idealisme. Idealisme merupakan cita-cita, obsesi, sesuatu yang terus dikejar oleh seseorang untuk dijangkau dengan segala cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi yang berlaku, serta diakui legalitasnya oleh masyarakat dan negara. Pengertian idealisme menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Forsyth, 1992. Idealisme adalah pandangan yang ditunjukkan kepada seseorang yang dianggap memiliki pendirian teguh pada nilai kebenaran yang diyakininya. Sehingga atas nilai kebenaran tersebut, segala tindakan-tindakannya akan tercermin pada perilaku positif dan terhindar dari sesuatu yang negatif. Kemudian menurut Fichte, definisi idealisme adalah sikap yang ada dalam diri seseorang atas dasar keyakinan kebenaran, kejujuran, dan teguh pada segala bentuk prinsip-prinsip yang telah menjadi perjanjian umum dalam melakukan tindakan sosialnya di kehidupan masyarakat. Kemudian berdasarkan empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirisko, yang artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dan bila dikembalikan kepada kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Jadi, pengetahuan indrawi berada menurut perbedaan indera dan terbatas pada sensibilitas organ-organ tertentu. John Locke, bapak empiris Britania, mengemukakan teori tabula rasa atau sejenis buku catatan kosong. Maksudnya di sini ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan. Lantas, pengalamannya lah yang mengisi jiwa yang kosong itu hingga ia memiliki pengetahuan. Kemudian David Hume, salah satu tokoh empirisme, mengatakan bahwa manusia tidak membawa pengetahuan bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan. Pengamatan memberikan dua hal, yaitu yang pertama kesan-kesan atau impression, dan yang kedua yaitu ide-ide atau ideas. Jadi, dalam empirisme, sumber utama untuk memperoleh pengetahuan adalah data empiris yang diperoleh dari panca indera. Akal tidak berfungsi banyak, kalaupun ada, itu sebatas ide yang kabur. Namun, aliran ini mempunyai banyak kelemahan, antara lain, yang pertama, indera terbatas. Yang kedua, indera itu menipu. Yang ketiga, objek yang menipu. Dan yang keempat, berasal dari indera dan objek sekaligus. Sekian dari saya, terima kasih. C. Rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Pengalaman indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Tetapi, sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata karena akal. Selain bekerja karena ada bahan dari indera, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak berdasarkan bahan indrawi sama sekali atau objek abstrak. Descartes, seorang pelopor rasionalisme, berusaha menemukan suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi. Ia yakin kebenaran-kebenaran semacam itu ada,
dan kebenaran tersebut dikenal dengan cahaya yang terang dari akal budi sebagai hal-hal yang tidak dapat diragukan. Dengan demikian, akal budi dipahamkan sebagai sejenis perantara suatu teknik deduktif yang dengan memakai teknik tersebut dapat ditemukan kebenaran. Artinya, dengan melakukan penalaran akan tersusun pengetahuan. Tetapi, rasionalisme juga mempunyai kelemahan, seperti mengenai kriteria untuk mengetahui kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya, tetapi menurut orang lain tidak. Aliran empirisme dan rasionalisme melahirkan metode ilmiah atau pengetahuan sains yang merupakan penggabungan dari kedua aliran. Dalam hal ini, panca indera mengumpulkan data, sedangkan akal mengumpulkan berdasarkan pada prinsip-prinsip universal. Kemudian disebut universal. Kebenaran ini bukan kebenaran mutlak, tetapi kebenaran yang dekat pada hakikat, yaitu menurut kesanggupan yang tertinggi dari akal dalam mendekati hakikat tersebut. D. Kritisme. Immanuel Kant adalah peletak dasar dari aliran kritisme. Dalam artian luas, kritisme merupakan sebuah epistemologi yang menempatkan akal budi sebagai nilai yang amat tinggi, tetapi akal budi memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, Kant mencoba mendamaikan rasionalisme dengan empirisme dengan berpendapat bahwa pengetahuan bersifat sintesis. Pengetahuan indrawi atau empirisme merupakan sintesis dari pengamatan ruang dan waktu. Kemudian, pengetahuan akal merupakan sintesis pengetahuan. Implikasinya yaitu bukanlah pengetahuan das den Einsicht. Untuk itu, rasio dan akal budi memberi arah kepada akal ketika tidak mampu mengetahuinya. Kant menyebutnya sebagai idealisme transendal atau idealisme kritis, menurut Hadiwiono tahun 1980. Yang E yaitu positivisme. Positivisme, kata kuncinya terletak pada kata positif itu sendiri, yaitu lawan dari kata hayal, merupakan sesuatu yang real dan objek penyelidikannya didasarkan pada kemampuan akal. Kata positif juga lawan dari sesuatu yang tidak bermanfaat, dan disinilah terjadi proses kemajuan. Positif juga berarti jelas dan tepat. Disinilah diperlukan filsafat yang mampu memberi atau membeberkan fenomena dengan tepat dan jelas. Positif juga lawan dari kata negatif, dan ada keterkaitan selalu dengan masalah yang menuju kepada penaatan atau penertiban. Penggolongan ilmu pengetahuan oleh Comte didasarkan kepada sejarah ilmu itu sendiri yang merujuk adanya gejala yang umum, yang mempunyai sifat sederhana, menuju kepada gejala yang kompleks dan semakin konkret. Ilmu-ilmu yang dimaksud adalah ilmu pasti atau matematika, dan secara berturut-turut yaitu astronomi, fisika, kimia, biologi, dan akhirnya fisika sosial atau sosiologi. Menurut Wibisono tahun 1999, penggolongan tersebut mensyaratkan adanya perkembangan ilmu yang lambat dan cepat. Yang paling cepat berkembangnya adalah yang sederhana dan umum objeknya. Dan ada yang paling lambat perkembangannya adalah yang paling kompleks objek permasalahannya, misalnya fisika sosial. Sejarah manusia berkembang menurut 3 tahap, yaitu tahap teologi atau fiktif, tahap metafisik atau abstrak, dan tahap positif atau real. Tahap teologi atau fiktif merupakan tahap di mana manusia menggambarkan fenomena alam sebagai produk dari tindakan langsung, hal yang bersifat supranatural. Pada tahap ini, manusia mencari dan menemukan sebab yang pertama dan tujuan akhir segala sesuatu yang ada dengan selalu mengkontekstualisasikan dengan hal yang sifatnya mutlak. Tahap metafisik merupakan tahap di mana kekuatan-kekuatan supranatural digantikan oleh kekuatan yang bersifat abstrak, yang dipercaya mampu mengungkapkan rahasia fenomena yang dapat diamati. Dogma-dogma telah ditinggikan dan kemampuan akal budi manusia dikembangkan secara maksimal, sehingga kekuatan yang bersifat magis digantikan dengan analisis berpikir untuk membedakan yang natural dan supranatural, yang fisik dan metafisik, sehingga manusia berperan sebagai subjek yang berjarak dengan objek. Comte menggambarkan sebagai tahap perkembangan manusia dari sifat ketergantungan menuju sifat mandiri atau tahap dewasa. Tahap ini merupakan masa peralihan yang penuh konflik dan merupakan tahap yang menentukan menuju tahap positivisme.
Perkenalkan, nama saya Gita Rahmatika dengan NIM 21029083. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tahap ketiga adalah positivisme, yaitu orang yang mulai menoleh mencari sebab-sebab terakhir dari kejadian alam, kemudian merubah kepada penemuan hukum-hukum yang menyelimuti dengan menggunakan pengamatan dan pemikiran. Tahap ini merupakan tahap sains dengan tugas pokok memprediksi fenomena alam dalam rangka memanfaatkannya. Manusia telah sampai pada pengetahuan yang positif yang dapat dicapai melalui observasi, eksperimen, komparasi, dan hukum-hukum umum. Pengetahuan yang demikian menunjuk pada pengetahuan yang pasti, real, jelas, dan bermanfaat. Comte dengan ilmu pengetahuan positifnya yang pada tahap akhir perkembangan akal budi manusia menjadi pedoman hidup dan landasan kultural, institusional, dan kenegaraan untuk menuju masyarakat yang maju dan tertib, merdeka dan sejahtera. Bangunan ilmu pengetahuan positif itu adalah sebagai berikut. Asumsi pertama, ilmu pengetahuan harus bersifat objektif, bebas nilai, dan netral. Objektivitas pengetahuan berlangsung dari dua pihak subjek dan objek. Pada pihak subjek, seorang ilmuwan tidak boleh membiarkan dirinya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri, misalnya sentimen, penilaian etnis, kepentingan pribadi atau kelompok, kepercayaan agama, filsafat, dan lain sebagainya yang bisa mempengaruhi objektivitas dari objek yang sedang diamati. Pada pihak objek, aspek-aspek dan dimensi-dimensi lain yang tidak bisa diukur dalam observasi, misalnya roh atau jiwa, tidak dapat ditolerir keberadaannya. Laporan atau teori-teori ilmiah hanya menjelaskan fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang dapat diobservasi saja. Asumsi kedua, ilmu pengetahuan hanya berurusan dengan hal-hal yang berulang kali terjadi. Andai kata ilmu pengetahuan hanya diarahkan kepada hal-hal unik yang hanya sekali saja terjadi, maka pengetahuan itu tidak dapat membantu kita untuk meramalkan atau memastikan hal-hal yang akan terjadi. Padahal ramalan atau prediksi merupakan suatu tujuan terpenting ilmu pengetahuan. Asumsi ketiga, ilmu pengetahuan menyoroti setiap fenomena atau kejadian alam dari saling ketergantungan antar hubungannya dengan fenomena-fenomena lainnya. Mereka diandaikan saling berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu sistem yang bersifat mekanis. Perhatian ilmuwan bukan diarahkan kepada hakikat dari gejala-gejala, melainkan pada relasi-relasi luar, khususnya relasi sebab akibat antara benda-benda, gejala-gejala, atau kejadian-kejadian. Usaha Comte untuk merumuskan suatu ilmu pengetahuan yang bersifat positif, objektif, ilmiah, dan universal pada akhirnya membawa dirinya pada ilmu pasti, dan studinya yang mendalam tentang hal ini mendorong dia pada kesimpulan bahwa ilmu pasti mempunyai tingkat kebenaran yang tertinggi bebas. Yang kedua, menurut saintis Islam, alam ini merupakan sumber pengetahuan yang terbuka luas bagi setiap manusia. Alam yang memiliki hukum yang pasti dan konstan akan membentuk pengetahuan manusia. Karena hukum alam itulah, manusia secara bertahap dapat mengendalikan alam dan mengadakan perkembangan melalui eksperimen dan riset secara berulang. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan struktur, kondisi, dan kualitas alam secara bertahap dapat dikuasai dan diatasi manusia. Hukum alam dan Al-Quran bersumber dari sumber yang sama, yakni Allah SAW. Oleh karena itu, alam mempunyai kaitan erat dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antara kaitan tersebut, Al-Quran memberikan informasi tentang keadaan alam pada masa yang akan datang, yang belum bisa diramalkan oleh ilmu pengetahuan. Al-Quran juga memberikan informasi peristiwa masa lampau yang hanya diketahui oleh kalangan yang sangat terbatas. Terkadang Al-Quran mempertegas penemuan para ahli, dan terkadang memberi isyarat untuk dilakukan penyelidikan secara akurat. Al-Quran juga memberikan motivasi kepada para ilmuwan untuk melakukan kajian atau pembahasan suatu persoalan dan memerintahkan agar mendiamkannya atau tawakuf, serta menyerahkan segala urusan kepada Allah SAW. Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui kajian dan penelitian terhadap alam ini pada akhirnya akan menunjukkan kebesaran yang Maha Pencipta, yaitu Allah SAW. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Marsha Habibah dengan NIM 21029091.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sumber sains menurut saintis Islam. Alam ini merupakan sumber pengetahuan yang terbuka luas bagi setiap manusia. Alam yang memiliki hukum yang pasti dan konstan akan membentuk pengetahuan manusia. Karena hukum alam itulah manusia secara bertahap dapat mengendalikan alam dan mengadakan perkembangan melalui eksperimen dan riset secara berulang. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan struktur, kondisi, dan kualitas alam secara bertahap dapat dikuasai dan diatasi manusia. Hukum alam dan Al-Quran bersumber dari sumber yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah mempunyai kaitan erat dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antara kaitan tersebut, Al-Quran memberikan informasi tentang keadaan alam pada masa yang akan datang, yang belum bisa diramalkan oleh ilmu pengetahuan. Al-Quran juga memberikan informasi peristiwa masa lampau yang hanya diketahui oleh kalangan yang sangat terbatas. A. Manusia sebagai pengamat yang berpikir. Berpikir dan pengetahuan merupakan dua hal yang menjadi ciri keutamaan manusia. Tanpa pengetahuan, manusia akan sulit berpikir, dan tanpa berpikir, pengetahuan lebih lanjut tidak mungkin dapat dicapai. Oleh karena itu, nampaknya berpikir dan pengetahuan mempunyai hubungan yang sifat siklikal. Berpikir dan pengetahuan dilihat dari ciri prosesnya dapat dibagi ke dalam 1. Berpikir biasa dan sederhana yang menghasilkan pengetahuan biasa atau pengetahuan eksistensial. 2. Berpikir sistematis faktual tentang objek tertentu yang menghasilkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. 3. Berpikir radikal tentang hakikat sesuatu menghasilkan pengetahuan filosofis atau filsafat. Berpengetahuan merupakan syarat mutlak bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya, dan untuk itu, dalam diri manusia telah terdapat akal yang dapat dipergunakan berpikir untuk lebih mendalami dan memperluas pengetahuan. Paling tidak, terdapat dua alasan mengapa manusia memerlukan pengetahuan atau ilmu, yaitu 1. Manusia tidak bisa hidup dalam alam yang belum terolah, sementara binatang siap hidup di alam asli dengan berbagai kemampuan bawaannya. 2. Manusia merupakan makhluk yang selalu bertanya, baik implisit maupun eksplisit, dan kemampuan berpikir serta pengetahuan merupakan sarana untuk menjawabnya. Dengan demikian, berpikir dan pengetahuan bagi manusia merupakan instrumen penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidupnya di dunia. Tanpa itu, mungkin yang akan terlihat hanya kemusnahan manusia, meski kenyataan menunjukkan bahwa dengan berpikir dan pengetahuan, manusia lebih mampu membuat kerusakan dan memusnahkan diri sendiri lebih cepat. B. Interaksi antara manusia dan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungan yang melibatkan aksi dan reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Terdapat dua kelompok dalam interaksi antara manusia dengan alam, yaitu 1. Interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam, contohnya seperti hidup dekat dengan alam, sebab alam menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, contoh selanjutnya adalah manusia bercocok tanam melihat musim penghujan. Bahkan bagi pelaut atau yang dekat daerah pesisir, mulai kebanyakan mengkonsumsi ikan dan berinteraksi dengan alam sekitarnya, karena manusia di daerah pesisir pantai akan berlayar dengan melihat keadaan cuaca. 2. Interaksi yang mendominasi alam. Melalui kemajuan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengambil sumber daya alam, bahkan memodifikasi cuaca dan membuat hujan buatan. Berdasarkan dari keterangan di atas, adapun contoh-contoh interaksi manusia dengan alam sekitar, yaitu
1. Manusia melakukan bercocok tanam yang hasilnya akan mendapatkan sayuran dan buah-buahan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar dengan menjadi nelayan yang hasilnya bisa mendapatkan berbagai jenis ikan. Manusia menanam bibit karang di laut yang hasilnya akan membuat ikan berkumpul dan berkembang biak. Manusia memelihara hewan ternak sapi untuk mendapatkan susu dan daging. Manusia menanam pohon bakau di pantai agar terhindar dari ombak. Petani mengeringkan padi di sinar matahari, memperbaiki irigasi sawah dan membersihkannya. Melalui hal ini akan membuat sawah tidak kekurangan air dan tidak gagal panen. Nelayan akan berinteraksi dengan melihat cuaca apabila ingin berlayar, membersihkan lingkungan alam sekitar, contohnya lingkungan rumah, yakni membersihkan got agar terhindar dari penyakit dan memberikan udara sejuk di sekitar rumah. Menghindari penggunaan kendaraan apabila jaraknya dekat sebab bisa mengurangi polusi lingkungan dan memberikan udara segar. Menjaga kesuburan tanah agar nantinya bisa digunakan untuk memberi makan pada hewan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seifa Livia Rizky dengan NIM 2102943 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sarana berpikir ilmiah. A. Pengertian berpikir ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah menurut para ahli yaitu sebagai berikut. 1. Menurut Jujun S. Surya Sumantri. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan antara induksi dan deduksi. Yang kedua yaitu menurut Salam. Menurut Salam, berpikir ilmiah merupakan proses atau aktivitas manusia untuk menemukan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu menurut Eman Sulaiman. Menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Yang keempat yaitu menurut Kartono. Menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa berpikir ilmiah adalah kegiatan otak atau akal manusia untuk berpikir dengan tepat dan cermat untuk memperoleh pengetahuan yang disertai dengan bukti dan fakta yang ada. B. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapatkan kebenaran. Sarana berpikir ilmiah merupakan suatu alat yang artinya dengan alat tersebut membuat manusia dapat berbuat sesuatu untuk mendapatkan ilmu baru atau teori yang lain dengan melaksanakan kegiatan ilmiah. Menurut Surya Sumantri, beliau menyebutkan bahwa sarana berpikir ilmiah ada 5, yaitu 1. Bahasa. Bahasa merupakan media manusia untuk berkomunikasi dengan sesama. Ada 2 jenis bahasa yang sering kita gunakan untuk berkomunikasi, yaitu bahasa verbal dan nonverbal. Kedua jenis bahasa ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahasa verbal mempunyai kelebihan bahwa media komunikasi ini lebih interaktif, dapat berkomunikasi secara bersamaan, dapat langsung memberi tanggapan, serta lebih cepat dan lebih banyak ide yang tersampaikan. Yang kedua yaitu logika. Logika merupakan salah satu bentuk ilmu pengetahuan yang terfokus kepada berpikir. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Secara umum, logika dibedakan menjadi 2 macam,
yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan yang subjektif. Sedangkan logika ilmiah adalah logika yang digunakan untuk memperhalus, mempertajam akal pikiran, serta akal budi. Dengan adanya logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. 3. Matematika. Matematika adalah pemeriksaan aksioma yang menegaskan struktur abstrak menggunakan logika simbolik dan notasi matematika. Yang keempat yaitu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. 5. Kebenaran. Ilmu dapat berkembang apabila ada kegiatan berpikir ilmiah. Sebab dengan berpikir ilmiah inilah hampir semua fakta, hipotesis, premis, dan argumen semuanya akan diuji dan diteliti secara ilmiah untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang juga harus teruji kebenarannya. Jadi, kebenaran di sini adalah suatu hasil dari proses penelitian. Pada umumnya, suatu kebenaran dapat diterima karena 3 alasan, yaitu 1. Adanya koheran atau konsisten. Maksudnya adalah bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap dan diyakini benar. Kedua, adanya koresponden. Maksudnya adalah bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan atau mempunyai koresponden dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. 3. Pragmatis. Maksudnya adalah bahwa pernyataan dipercayai benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian penyajian materi dari para penyaji kelompok kami. Kemudian di sini saya akan melanjutkan dengan kesimpulan pada diskusi atau penyampaian materi sumber-sumber sains, di mana kesimpulannya yaitu proses pencarian kebenaran yang dilakukan oleh beberapa tokoh telah menghasilkan kebenaran agama atau wahyu dan kebenaran filsafat atau akal. Dalam perkembangannya, kedua pengetahuan tersebut saling bersitenggang sebagai kebenaran yang paling esensi, paling tinggi. Perbedaan tersebut disebabkan karena sumber dari kedua pengetahuan itu yang berbeda. Dominasi antara agama dan filsafat silih berganti, apalagi ketika filsafat telah menghasilkan ilmu pengetahuan. Untuk itu, tugas manusia sebagai manusia yang diberikan Allah SWT akal dan pikiran dapat menjadi pengamat yang nantinya bertujuan untuk dapat menggunakan pengetahuannya dengan baik dan benar. Semoga dengan mempelajari sumber-sumber sains ini kita dapat meningkatkan kualitas ilmu kita dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.